Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada peserta didik yang telah diterima di SMK Negeri 1 Badekan. Pada kali ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Maka dari itu tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari tentang pendidikan karakter. Saya yakin banyak dari kalian yang sudah mendengar kata-kata karakter pada setiap hari mungkin, atau kalau tidak setiap hari ya mungkin sudah pernah dengar apa itu karakter. Karakter adalah nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebahasaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Itu adalah pengertian dari karakter yang nanti setelah menerima materi ini kalian bisa menerapkan karakter ini di dalam pribadi kalian masing-masing. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Di sini ada pendidikan karakter yang ada di dalam keluarga atau dalam lingkungan, kemudian pendidikan karakter yang ada di dalam sekolah. Pendidikan dalam rumah tangga atau lingkungan itu adalah suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak, sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus. Jadi dari pengertian ini orang tua kalian selalu menekankan setiap hari untuk mungkin sering mengatakan jangan nakal dan sebagainya. Itu adalah penanaman nilai-nilai karakter dari orang tua kepada anak atau orang dewasa kepada anak. Kemudian yang kedua adalah pendidikan karakter di dalam sekolah adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah dan masyarakat yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan menjadi manusia insan kamil. Jadi di dalam sekolah itu ada banyak pendidikan yang ditanamkan, yaitu pengetahuan, kesadaran, kemauan, kemudian untuk melaksanakan nilai-nilai karakter yang bagus tersebut juga dilakukan untuk diri sendiri, kemudian sesama manusia atau sesama masyarakat, kemudian dalam lingkungan maupun kebangsaan. Jadi selain Tuhan Yang Maha Esa, yang utama adalah nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu juga nilai-nilai terhadap diri sendiri, lingkungan, dan bangsa. Itu pendidikan karakter. Jadi yang menanamkan pendidikan karakter di sekolah adalah lingkungan semua warga sekolah, baik itu bapak kepala sekolah, guru, kemudian tenaga pendidikan, juga lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kita beralih kepada dasar keilmuan dari karakter. Ada seorang ilmuwan namanya Forster yang
menganalisis atau istilahnya mengamati ciri-ciri dasar dalam pendidikan karakter, yaitu satu, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasarkan hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Jadi ini inner, kalau bisa dikatakan interior. Kemudian koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip dan tidak mudah takut risiko, terombang-ambing pada situasi baru atau otonomi itu mandiri, dan keteguhan dan kesetiaan. Jadi artinya tidak takut risiko bukan berarti risiko yang berat atau risiko yang bisa membuat efek yang tidak baik. Kemudian tujuan dan sasaran pendidikan karakter. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah kepada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia kepada peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Sasarannya seperti tadi sudah, warga sekolah, peserta didik, guru, karyawan, administrasi, dan pimpinan sekolah. Itu sasarannya. Kemudian karakter dasar. Menurut Kilpatrick dan Licono, ini adalah pencetus utama pendidikan karakter. Kemudian pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dan diidentifikasi karakter yang digunakan sebagai pijakan. Karakter tersebut disebut sebagai karakter dasar. Tanpa karakter dasar, pendidikan karakter tidak akan memiliki tujuan pasti. Jadi karakter dasar tadi sudah di awal. Kemudian pendidikan karakter didasarkan pada 9 pilar karakter dasar yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis. Kemudian yang nomor 4, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong. 6. Percaya diri dan bekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu adalah karakter dasar dari nilai-nilai luhur universal. Jadi ini bisa kita rasakan sendiri. Di setiap pribadi manusia pasti ada karakter dasar ini. Kemudian ada tabel pendidikan karakter oleh beberapa tokoh. Ada 3. Yang pertama adalah Heritage Foundation, kemudian Karakter Count USA, ada Ari Ginanjar. Pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian karakter dari Count adalah dapat dipercaya, trustworthiness. Kemudian dari tokoh ketiga, jujur. Kemudian yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Kemudian rasa hormat dan perhatian. Kemudian juga tanggung jawab, hampir sama. Kemudian kejujuran, amanah, diplomatis, peduli, caring. Kemudian disiplin. Kemudian hormat dan santun, jujur atau fairness. Kemudian visioner, kemudian dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong, kemudian tanggung jawab, kemudian juga adil.
Ini adalah perbedaan karakter yang sebetulnya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Kemudian lanjutannya tadi adalah percaya diri dan bekerja keras, kewarganegaraan, citizenship, kemudian peduli, kemudian kepemimpinan dan keadilan, ketulusan atau honesty, kemudian yang ketiga adalah kerjasama, kemudian baik dan rendah hati, berani, courage, kemudian karakter toleransi, ini masih dari Heritage Foundation, kemudian tekun, diligence, kemudian integritas. Itu adalah perbedaan karakter. Setelah itu karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan, knowing, kemudian acting, kemudian menuju kebiasaan, habit. Kemudian 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing, pengetahuan tentang moral, kemudian moral feeling, perasaan tentang moral, kemudian moral action, perbuatan bermoral. Kemudian yang termasuk moral knowing adalah kesadaran moral, moral awareness, pengetahuan tentang nilai-nilai moral, kemudian logika moral, kemudian keberanian mengambil atau menentukan sikap, decision making, ini salah ketik. Kemudian pengenalan diri, self knowledge. Kemudian yang termasuk moral feeling adalah kesadaran akan jati diri, percaya diri, kepekaan terhadap derita orang lain, kemudian cinta akan kebenaran, kemudian dapat mengendalikan diri, kemudian bisa merendahkan hati atau kerendahan hati. Kemudian yang termasuk moral action, kompetensi, keinginan, kemudian kebiasaan. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai karakter. Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan, yaitu religius. Semua pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan atau ajaran agamanya. Kemudian yang kedua, nilai karakter yang hubungannya dengan diri sendiri, jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, mandiri, ingin tahu, cinta ilmu, dan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian nilai karakter yang ada hubungannya dengan sesama, yaitu sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, patuh terhadap aturan-aturan sosial, menghargai karya dan prestasi orang lain, santun dan demokratis. Kemudian selanjutnya adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, peduli sosial dan lingkungan, nilai kebangsaan, nasionalis, menghargai keberagaman. Baik, itu pendidikan karakter. Saya harap kalian setelah mempelajari materi ini bisa menerapkan karakter tersebut di dalam pribadi kalian. Di sini ada daftar pustaka atau sumber yang diambil dari materi-materi tersebut. Demikian untuk materi pendidikan karakter. Selanjutnya adalah materi tata krama siswa. Pengertian dari tata krama adalah adat atau sopan santun yang sering disebut etiket yang telah menjadi bagian dari hidup. Contoh, pada waktu Anda masih anak-anak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih.
Orang tua Anda juga melatih Anda cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku Anda menjadi kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan. Jadi tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari, jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Jadi di materi kali ini selain tata krama di dalam pergaulan sehari-hari dengan lingkungan dan masyarakat, juga dalam pergaulannya di dalam media sosial. Karena sekarang dengan seiring perkembangan zaman menuntut orang, hampir semua orang menggunakan media sosial. Di situ juga ada tata krama dan aturan-aturan dan juga sopan santun dalam menggunakan media sosial. Kita lihat dari bahasa tata krama. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma atau peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama berarti adat, sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Kita ibaratkan dalam sehari-hari kita sering menjumpai manusia dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicara, makan, minum, dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja, ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tidak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti orang lain. Ada juga manusia yang bertipe durian, penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati, namun berhati emas, rendah hati, suka memaafkan, suka menolong, dan menghargai orang lain. Itu adalah sebuah gambaran dari tipe manusia. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau dimakan. Makna tata krama yang sesungguhnya bukanlah berarti kedondong yang licin kulitnya dan masam rasanya. Demikian pula makna tata krama bukanlah berarti seperti durian yang tajam tapi enak rasanya. Kedua-duanya sama merugikan. Disinilah letak betapa pentingnya tata krama. Orang yang mengenal dan menerapkannya akan melahirkan penampilan yang menarik seperti kulit kedondong, dan perhatian itu terpancar dari hati seperti isi durian. Jadi dari penampilan kita harus berpenampilan menarik. Begitu juga di dalam hati itu juga harus manis dan perhatian yang baik seperti isi durian. Tata krama memang dapat menentukan nasib baik seseorang. Faktor tata krama yang tidak ditaati terkadang dapat membawa malapetaka yang menyedihkan, juga tidak dijadikan suatu kebiasaan dan sikap hidup. Hendaklah Anda camkan prinsip ini. Tata krama berada di mana saja dan kapan saja. Kalian tidak bisa menghindarinya. Tata krama selalu menghimbau Anda untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, terimalah kenyataan. Yang paling penting mau menerima dan mempelajari bila mana perlu. Lalu sesuaikanlah kalian dengan tepat dan waktu. Pikirkanlah sejenak dan bertindaklah dengan cepat dan tepat. Kemudian yang kedua adalah pergaulan atau komunikasi.
Pergaulan atau komunikasi itu terwujud dari hubungan antar manusia, atau komunikasi itu dapat melahirkan pergaulan. Dalam bergaul, faktor perhatian sangat menentukan. Pergaulan bisanya diawali dengan perkenalan. Dalam pergaulan, orang perlu memahami tata cara dalam pembicaraan, tatap muka, serta pembicaraan dengan sarana komunikasi, misalnya surat atau telepon. Atau sekarang sudah ada media sosial. Kemudian komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dengan orang lain dalam pergaulan merupakan arena yang paling banyak menuntut diterapkannya tata krama. Oleh karena itu banyak orang berkata bahwa tata krama dan komunikasi dalam pergaulan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian ada beberapa faktor yang perlu dicamkan untuk mengatasi masalah komunikasi. Hal itu adalah perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Ini adalah kunci yang utama. Setiap orang mempunyai perbedaan, jadi terimalah sifat tertentu teman Anda yang mungkin agak aneh dirasakan. Kenal dulu baru sayang. Oleh karena itu Anda perlu membuka diri agar semakin dikenal. Cintailah orang lain dan percayakan apa yang terjadi, serta mudahlah untuk berkorban. Mungkin keempat aturan itu mudah dihafal, tetapi agak sulit untuk diterapkan. Kemudian selanjutnya ada tata krama berkenalan atau bertamu. Tata krama berkenalan dan bertamu cukup beragam antar suku, wilayah, dan bangsa. Kalian seyogyanya mengetahui aturan-aturan umum yang disepakati pada masyarakat umumnya, sedangkan penerapannya disesuaikan dengan kondisi yang berlaku. Tata cara bertamu, kalau hendak bertamu ke rumah orang, hendaknya Anda datang pada waktu yang tepat, tidak pada waktu istirahat. Sebaliknya keinginan Anda sampaikan terlebih dahulu melalui telepon atau surat jika keadaan memungkinkan. Kalau Anda mengetuk pintu sebaiknya 3 kali dengan suara yang wajar, jangan seperti orang yang menggedor pintu. Kemudian tata cara berbicara, coba kalian renungkan berapa banyak kata yang dikeluarkan dalam satu hari, dan ingatlah dengan pepatah, berkata peliharalah lidah. Hati-hatilah dalam berbicara agar tidak mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kemudian tata cara surat menyurat, atau mungkin sekarang sudah menggunakan media sosial atau chat dan sebagainya. Itu kalian harus mematuhi aturan-aturan umum yang lazim agar terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki orang. Kalau pakai tulis, yaitu dilihat kertas suratnya dan amplop yang digunakan, memakai tinta hitam atau biru, jadi jangan memakai tinta merah atau pensil. Kemudian penampilan, cara bersolek dan menggunakan perhiasan. Setiap siswa hendaknya berpenampilan sesuai dengan peraturan sekolah, sesuai dengan tata krama kesopanan, rapi dan patas. Selain itu, tampak kurang patas jika bersolek berlebihan. Kemudian cara berpakaian, siswa yang mengatur rambutnya dengan rapi serta modelnya aneh hanya cocok dipakai di pesta ulang tahun atau pesta. Kemudian ukuran ketampanan. Ketampanan pria lebih ditentukan oleh sifat yang penuh dengan tanggung jawab, percaya diri, siap sedia melindungi, kejantanan hati, sikap sportif atau satria, kepekaan rasa, dan rela berkorban.
Kemudian cara berjalan bersama. Kalau seorang pria berjalan dengan seorang wanita, hendaknya pria berada pada jalur lalu lintas, sedangkan wanita selalu berada di posisi terlindung. Cara makan. Tata cara makan merupakan unsur yang paling penting dalam tata krama. Tata cara makan berbeda dari tempat ke tempat. Oleh karena itu, perlulah Anda menanyakan tata cara makan di lingkungan yang belum pernah Anda ketahui. Baik, itu materi pendidikan karakter dan tata krama. Semoga setelah kalian memahami materi ini dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.